dari saya hanya mengulang. Ini sebenarnya diseminasi modul 1 budaya positif ini sama seperti yang ada di PMM. Insya Allah kalau Bapak Ibu selalu mengakses di PMM, isinya sama persis. Cuma ini juga diberikan dalam pendidikan calon guru penggerak. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan, ini hasil dari pembelajaran saya, hasil dari pemahaman saya. Apabila nanti ada yang kurang pas atau kurang tepat, mohon untuk diluruskan, karena setiap pemahaman itu beda-beda. Saya pun ini belajar mandiri karena pendampingan dari fasilitator atau instruktur itu sangat terbatas sekali. Jadi mohon maaf, masih banyak kekurangan, ini mohon berbagi ilmunya bagi yang selalu aktif untuk masuk di PMM. Selanjutnya ini di seminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Seorang guru ini yang baik harus mampu atau harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah paling tidak itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini juga sudah sering dibahas ketika kegiatan PMO yang telah lalu. Ini ya mengulangi saja. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu adalah disiplin positif. Sebenarnya sih apa disiplin positif? Itu sesuatu yang dilakukan atau suatu cara untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan agar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, juga dapat dipahami dengan dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi internal itu bukan akibat dari paksaan, hukuman, ataupun pujian. Jadi disiplin positif ini erat kaitannya dengan posisi kontrol diri manusia. Sebagai percobaan, ini silakan Bapak Ibu, ini bayangkan saja atau dilakukan dengan teman sebelahnya atau dengan belakangnya. Tangan kanannya silakan untuk mengepal. Setelah mengepal, mintalah teman di sebelahnya atau di belakangnya untuk membukanya. Agar membuka tangan panjenengan oleh teman sebelahnya atau teman belakangnya itu boleh dengan paksaan atau dengan rayuan. Pokoknya bayangkan panjenengan itu pegang sesuatu yang berharga di tangan. Kemudian temannya kok memaksa untuk membuka, baik dengan paksaan ataupun dengan rayuan. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah akan membuka atau tidak? Pasti ada yang akan membuka, ada yang tidak. Alasannya sendiri-sendiri. Yang membuka alasannya mungkin karena takut diancam atau karena mengharapkan hadiah, penghargaan. Nah, kalau yang tidak membuka, yaudah suka-suka saya. Ini keputusan ada pada diri saya. Artinya apa? Kalau seperti itu berarti kontrol diri yang paling bagus untuk menerapkan disiplin adalah dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau ada paksaan, pasti nanti hasilnya juga tidak akan baik. Kalau ada penghargaan, juga sama, hasilnya tidak akan baik. Kenapa? Berarti motivasi seseorang melakukan sesuatu karena takut atau karena
mengharapkan sesuatu yang lebih berharga. Ini untuk pembukaan. Terus selanjutnya, tadi percobaan dengan tangan yang mengepal ini sebenarnya sama atau disampaikan oleh psikiater dan pendidik Dr. William Lesser dalam kontrol teori atau teori kontrol. Ini akan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama kita pahami pasti ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita punya bayangan bahwa murid akan patuh kepada guru. Apa yang disampaikan oleh guru pasti akan diikuti oleh siswa, oleh murid. Padahal itu adalah hanya ilusi. Itu tidak benar. Pertama, memang anak-anak akan ikut apa yang disampaikan oleh guru. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid secara keseluruhan. Kenapa anak-anak atau murid itu patuh kepada guru? Itu kan karena mereka membuka diri, membuka sistemnya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini penguatan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apabila selamanya kita lakukan, pasti akan mengalami kejenuhan. Coba saja Bapak Ibu ketika di kelas mengadakan pembelajaran menarik itu ketika awal. Lama-lama tidak akan menarik, akan bosan. Anak-anak membutuhkan variasi yang lain. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya apa? Kita sering mengkritik anak, kita sering mengkritik murid. Juga kadang-kadang kita membuat orang lain merasa bersalah. Karena apa? Beranggapan bahwa setelah dikritik, setelah membuat rasa bersalah bagi orang lain, mereka akan mematkan karakternya, akan memperbaiki diri. Tapi kadang-kadang iya, mereka akan memperbaiki atau menguatkan karakter, tapi kadang-kadang apa yang terjadi? Mereka ada rasa-rasa dendam kepada kita. Jadi tidak baik juga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang masih sering kita lakukan, memaksa murid untuk melakukan segala sesuatu harus ikut apa yang kita sampaikan. Di pertentangan seperti dengan yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, anak-anak di kelas bangku tidak rapi, akhirnya Pak Sugeng bertindak sendiri. Ini memberikan contoh yang baik, monitor kasana. Jadi tidak hanya menyuruh, tapi langsung diterapkan. Akhirnya anak-anak ada yang membuka diri, ingin membantu walaupun tidak disuruh. Jadi ini ilusi yang benar. Jadi orang dewasa tidak dapat memaksa anak didiknya. Terus selanjutnya, jadi stimulus respon dan teori kontrol ini yang disampaikan oleh Stephen R. Covey dan juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya seperti ini: stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu anggapan kita kepada orang lain, teori kontrol itu adalah diri kita yang memiliki kekuasaan. Paling mudah dicontohkan seperti ini. Kalau stimulus respon, kita menganggap murid kadang-kadang menganggap kebutuhan murid itu sebenarnya sama. Tapi pada dasarnya adalah kebutuhan murid itu berbeda-beda. Contoh kita di sini di sekolah, seorang guru, kalau kita hanya mengandalkan stimulus respon, menganggap kebutuhan guru adalah sama, belajar atau yang lainnya. Tapi lebih dalam lagi, kalau kita menelusuri ke teori kontrol, kebutuhan guru itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini yang kedua. Ketika seseorang mengamati suatu masalah, itu dengan cara sendiri-sendiri tidak mungkin sama penyelesaiannya.
Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia terlebih dahulu. Jadi jangan memaksa orang lain untuk sama dengan kita, tapi kita harus memahami orang lain tersebut bagaimana pandangannya. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, suatu perilaku memiliki tujuan. Ini tentang teori stimulus dan teori kontrol. Ini nanti hanya sebagai contoh dalam penerapannya saja. Ini tidak akan saya sampaikan panjang lebar karena Bapak Ibu sendiri juga sudah membuka di PMH. Selanjutnya ini tentang kata-kata disiplin. Yang kita pahami, kata-kata disiplin biasanya berkaitan dengan tata tertib, dengan paksaan, dengan hukuman. Itu yang namanya disiplin. Tapi pada dasarnya disiplin itu seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi intinya disiplin itu adalah uang dalam profil pelajar Pancasila. Itu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang namanya kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Kepala waktu memaparkan visi misi sekolah. Kemudian selanjutnya ini masuk ke sub yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama, motivasi. Motivasi yang kita lakukan untuk melakukan sesuatu itu sebenarnya apa sih? Atau murid belajar sebenarnya untuk apa? Motivasi manusia pada intinya ada 3 macam. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu atau murid melakukan sesuatu, pertama itu karena takut mendapat hukuman. Nah yang kedua, mereka melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu atau murid melakukan sesuatu dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Contoh seperti ini. Nah, Pak Hartono ikut Segepat, tujuannya siapa? Supaya gajiannya tambah. Berarti itu kan tuh tujuannya apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Pak Hartono kok berangkatnya gasik terus? Karena apa? Karena takut nanti dibicarakan atau disampaikan di ruang guru oleh Pak Darisun gitu. Berarti itu kan karena takut hukuman. Motivasinya apa? Contoh. Nah, yang motivasi ini yang paling baik adalah motivasi yang ketiga, yaitu menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi memang kita melakukan sesuatu ya karena menghargai diri sendiri. Kita butuh ilmu, kita butuh pembelajaran. Nah, inilah yang perlu kita terapkan kepada siswa, supaya siswa menyadari bahwa belajar ya memang kebutuhan, bukan karena paksaan dari orang tua, paksaan dari guru, atau karena apa? Sekolah mengharapkan
karena nanti dapat uang saku, uang jajan. Kalau tidak sekolah tidak dapat uang jajan. Nah, hal ini teori motivasinya agak menyimak sedikit. Saya kaitkan dengan nilai keagamaan. Kemudian saya melihat dari nilai agama Islam. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib itu juga pernah berkata gimana? Motivasi seseorang beribadah itu ada 3 hal. Yang pertama, orang itu beribadah karena takut dimasukkan ke neraka atau ibadahnya hamba sahaya. Yang kedua, orang melakukan ibadah karena menginginkan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, orang melakukan ibadah itu karena hanya mengharap ridho dari Allah. Jadi sama dengan dari motivasi manusia. Dan yang terbaik adalah yang ketiga. Dan kemarin ketika saya belajar tentang filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara, terus visi dan sampai budaya positif, ini banyak yang sesuai dengan ajaran Islam ataupun dengan ajaran agama yang lain. Intinya apa? Kita harus belajar sepanjang hayat. Ini teori motivasi. Jadi manusia memiliki 3 motivasi, dan motivasi yang paling baik adalah yang ketiga, menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri. Ini yang harus kita tumbuhkan pada diri kita dan pada diri murid. Nah, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, atau hukuman, penghargaan dan restitusi, ini sebenarnya ada 2 macam. Hukuman itu termasuk identitas yang gagal. Lah, yang identitas sukses itu yang konsekuensi atau restitusi, atau penghargaan dan restitusi. Bedanya apa sih? Kalau hukuman itu di situ terlalu kecil, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman biasanya bersifat spontanitas. Ketika kita melihat ada murid yang melanggar aturan, melanggar tata tertib, kita dengan semena-mena langsung marah-marah, langsung menghukum. Itu menyakitkan bagi murid. Itu spontanitas karena tidak ada aturannya. Hukumannya biasanya tergantung diri kita, sesuai diri kita maunya seperti apa. Yang kedua, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Artinya apa? Anak sudah tahu dulu, oh saya melanggar ini, berarti konsekuensinya saya harus apa? Sudah tahu. Nah, kalau restitusi ini merupakan pilihan. Jadi anak disuruh, diajarkan untuk mencari solusi sendiri akibat melakukan kesalahan. Nah, hukuman ini akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi atau itu waktu yang pendek, restitusi itu malah menguatkan murid dalam jangka waktu panjang untuk solusi. Nah, biasanya hukuman ini akibatnya akan menimbulkan rasa dendam bagi murid, rasa dendam kepada guru yang selalu menghukum atau guru yang selalu memarahinya. Ini misalkan akibatnya ketika anak itu mendapat hukuman, murid itu selalu menyembunyikan kesalahannya karena takut akan dihukum. Kalau konsekuensi, itu murid akan selalu taat terhadap peraturan. Kalau restitusi, anak atau murid akan belajar memecahkan suatu masalah. Jadi di sini pun teori motivasi, hukuman dan restitusi yang terbaik adalah yang restitusi. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Yang bertahan hidup itu bersifat fisik. Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan itu bersifat psikis atau mental. Apabila 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi
oleh seseorang, maka akan memunculkan tindakan-tindakan yang negatif. Biasa seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mencari perhatian tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini harus kita pahami supaya apa? Nanti ketika kita mengajar pada anak didik kita, kita tahu sebenarnya si siswa ini yang dibutuhkan tentang apa? Kasih sayang atau kebebasan atau kesenangan. Karena siswa itu menimbulkan masalah itu berbagai macam latar belakangnya. Ada yang tujuannya hanya cuma mencari perhatian, ada yang tujuannya apa? Karena di rumah memang kurang kasih sayang, akhirnya di sini membuat tindakan-tindakan yang negatif supaya mendapat perhatian dari bapak ibu guru. Ini adalah tentang kebutuhan dasar. Jadi kita harus paham, menelusuri. Ketika ada anak yang bermasalah, kita telusuri terlebih dahulu sebenarnya apa sih kebutuhannya. Sedangkan dunia berkualitas, ini dunia berkualitas itu terdapat pada pikiran kita. Ini tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi kalau menurut Dr. William Glasser itu menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan kebutuhan berkualitas lebih unik dan personal. Orang, tempat, benda-benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi kita akan termasuk di dalam dunia berkualitas atau dalam pikiran kita. Untuk masuk ke dunia berkualitas, salahnya adalah bahwa segala sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya sesuai atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Artinya apa? Ini kalau dunia berkualitas, ya seperti angan-angan kita, sebenarnya kita maunya sih seperti apa, itu bisa terwujud semuanya dengan baik. Itu namanya dunia berkualitas, Pak, menurut bahasa saya. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ketika kita menangani anak-anak itu ada 5 hal. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Mari kita cermati atau kita pahami kepada diri kita sendiri, selama ini kita sudah menempatkan diri pada posisi yang mana? Sebagai penghukum, rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, dan juga 5 posisi kontrol guru ini harus kita terapkan kepada diri siswa juga, diri murid, bukan hanya untuk kita. Keterangannya seperti ini: motivasi eksternal dan intrinsik. Motivasi eksternal itu ada 4, itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, atau pemantau. Kalau motivasi intrinsik adalah manajer. Manajer itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri atau kontrol diri. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu perilaku kontrol negatif. Lah yang positif itu sebagai teman atau pemantau, dan yang paling baik adalah kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Contoh seperti ini: kalau guru bertindak sebagai penghukum, yang pertama itu akan menghardik, akan menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau rasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Terus nanti siswa akan memiliki solusi atau pemecahan dari masalahnya. Contoh dalam perkataan, kalau penghukum, guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, jadi mengancam. Nah, kalau membuat rasa bersalah,
kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu guru. Kalau sebagai teman, lakukanlah untuk ibu bapak yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Kalau pemantau itu disamakan dengan peraturannya. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Sedangkan kalau manajer, itu apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, hasilnya, kalau kita selalu bertindak sebagai penghukum, maka murid akan memberontak, pendendam, dan suka menyalahkan orang lain. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kalau berposisi sebagai teman, hasilnya akan terjadi ketergantungan. Kalau pemantau itu menyesuaikan bila diawasi, kalau tidak diawasi akan bertindak dengan sendirinya. Tapi kalau sebagai manajer, maka akan menguatkan watak atau karakter. Nah, ini jawaban dari murid. Kalau sebagai penghukum, murid pasti lama-lama dia akan bilang, saya tidak peduli. Kalau rasa bersalah, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya. Kalau sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ini kalau sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, murid itu akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, saya akan memperbaiki masalah ini. Ini yang sering terjadi, ini sering terjadi di sekolah kita. Kita melihat ada anak yang rajin, ada anak yang tidak, bahkan sudah langganan. Ini pernah muncul kemarin di diskusi saya tentang 5 posisi kontrol guru ini. Ada teman saya bertanya, gimana kalau anak sudah bikin masalah, sudah diselesaikan dengan posisi manajer, tapi anak tersebut kok masih tetap saja tidak mau berubah? Apa yang akan kita lakukan? Kadang-kadang juga ada yang mengatakan, itu teori, prakteknya berbeda jauh. Akhirnya apa? Jawabannya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Bowo. Jawabannya apa? Kita sebagai guru jangan pernah menyerah. Kita ulangi seperti terus. Itu jawaban dari fasilitator saya. Jadi ketika ada pertanyaan, anak sudah dinasihati, sudah macam-macam, kok kelakuannya bagaimana? Akhirnya itu kita harus intinya berkesinambungan, jangan bosan-bosan. Sekarang masih seperti nanti setelah lulus jadi baik, mau jadi ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu jawabannya seperti itu. Intinya apa? Ketika kita belajar tentang 5 posisi kontrol, kita harus menghindari posisi sebagai penghukum dan rasa bersalah. Paling tidak kita harus memposisikan sebagai teman. Nah, paling tinggi itu manajer. Sering ini untuk didiskusikan. Kalau dulu juga saya pernah ngeyel ketika Pak dari Sud sama Pak Bowo menyerahkan ini. Lah itu kan teori, prakteknya tetap angel. Tapi ternyata memang itulah teori pendidikan. Kita harus mulai merubah imajinasi kita dalam mendidik anak-anak. Semoga kita dapat memposisikan benar-benar sebagai posisi manajer. Karena 5 posisi kontrol ini yang paling baik manajer. Artinya kemarin juga saya melihat di YouTube, di TikTok, ada selentingan seperti itu. Sekarang guru tidak boleh menghadik. Sekarang orang tua tidak boleh mendidik anak dengan mengancam. Itu sampai diucapkan dengan pelan-pelan, tapi lama-kelamaan dia tetap kesungkan seperti itu kayaknya. Akhirnya baru muncul suara yang keras. Lah ternyata dengan suara yang keras itu anak baru manut. Lah akhirnya kadang-kadang kalau diberi seperti, lah yang pas untuk anak yang mana? Ini teori ya Pak ya? Ini teori ya. Itu teori seperti itu. Teori. Ya cobalah. Kadang-kadang kalau prakteknya memang sulit. Kita di rumah saja punya anak
bandel dengan pelan-pelan, ya, lama-lama seperti itu, akhirnya dengan keras baru anak itu patuh. Tapi memang teori pendidikannya seperti ini. Jadi kita paling tidak harus bisa memposisikan sebagai manajer, walaupun ya kita harus benar-benar sabar. Karena Pak harus diulangi. Contoh kayak kelas 7, sing paling bandel itu yang biasanya dikejar-kejar oleh Bu Ambar. Kalau dengan pelan-pelan, yang membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan posisi penghukum saja tidak mempan. Ini berarti, ya mohon maaf, ini walaupun saya sedang presentasi, tapi akhirnya curhat seolah-olah ini adalah dilema bagi dunia pendidikan. Tapi intinya ya, semoga saja ini bisa berjalan dengan baik. Jadi posisi yang paling baik adalah manajer. Ini artinya apa? Guru bekerja sama dengan murid untuk mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Nah, posisi manajer mengaku pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri mereka. Nah, kemudian keyakinan kelas, ini yang kelima, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat di kelas masing-masing. Jadi intinya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid melalui diskusi. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir ini segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika anak bermasalah? Ini menggunakan 3 tindakan atau 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini contohnya seperti ini. Menstabilkan identitas ketika anak bermasalah itu dengan bertanya, atau dengan kita membuat pernyataan ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa takut. Jadi distabilkan seperti ini dulu. Ini bagus sekali. Terus kalau validasi tindakan yang salah, kita mengajukan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini atau melakukan perbuatan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasinya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di kelas? Apa, atau bayangkan tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan ini akhirnya untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak tersebut supaya bisa menyelesaikannya dengan sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Ini sangat ideal kalau kita bisa melakukan ini. Tapi ya itu, intinya kita jangan bosan-bosan. Karena kemarin saya juga pernah mencoba melakukan tindakan yang ini. Iya, memang anak tidak merasa ketakutan. Tapi setelah itu kadang-kadang anak juga mengulangi perbuatan yang sama. Ini Maria sudah saya sampaikan, ini terima kasih. Sudah selesai. Sebelumnya mohon maaf apabila ada sanggahan atau pertanyaan atau refleksi, kami persilahkan. Atau menanggapi, oh yang disampaikan oleh saya itu ada yang kurang.
Kalau tidak ada, maka akan saya akhiri. Dari awal sampai akhir apa yang sudah saya sampaikan, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan ini kita bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar kelas kita lebih nyaman lagi, lebih enak lagi untuk belajar. Dan ingat, kesepakatan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, kata-kata negatif. Jangan gunakan kata-kata tidak boleh atau jangan. Contoh misalkan tidak boleh berisik, maka bisa diganti dengan mengikuti pelajaran dengan tertib, dengan tenang. Masing-masing anak silakan menuangkan idenya di kertas yang sudah saya bagikan. Nanti langsung ditempel di depan papan tulis. Silahkan yang sudah mendapatkan kertas dan dilihat, silahkan ditulis idenya. Satu anak boleh satu ide atau dua. Tujuannya yang jelas supaya kelas kita lebih nyaman lagi, lebih harmonis lagi, supaya kita belajar enak, semua siswa lebih semangat dulu. Oke, saya beri waktu, silahkan 2 atau 10, silahkan. Yang sudah silahkan maju untuk ditempel di papan tulis. Oke, yang sudah lagi. Ya, silakan yang sudah. Gak apa-apa. Nanti kan kalau sudah di sini nanti kita kelompokkan. Yang satu poin atau bersama kita jadikan satu kelompok. Nanti setelah jadi kesepakatan kelasnya ditulis atau dibikin poster, dibikin poster, kemudian ditempel di kelas ya. Ya, nanti kalau sudah jadi, ini kita kelompokkan, terus dibikin poster. Bisa menggunakan media elektronik atau dengan kertas ditempel di depan kelas dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Ya. Ini anggota kelas ditandatangani.
Itu tiket. Mau kunjungnya sih. Bukan Selena. Pak, matiin. Cuma dia harus bilang. Kata-katanya bawahnya harus dinamakan. Nek semani putih kok berarti Apa? Semua putih. Saudara semua? Ini belum Pak, ngomong katanya. Si belum mau. Halo. Saudara semua apa belum? Belum. cantik. Sudah? Oke, kita coba kelompokkan bareng-bareng. Mengikuti pelajaran dengan tertib dan tenang. Ini termasuk ketertiban. Terus kalau siswa putra boleh duduk di belakang, ini termasuk ketertiban apa bukan? Kan ya? Dapat kelompok sendiri. Terus menjaga kebersihan kelas. Ini maksudnya? Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Saat pembelajaran harap tenang. Berarti ini sama mengikuti pembelajaran. Terus menjalankan tiket sesuai dengan jadwal. Berarti ini tentang kebersihan. Melaksanakan tiket sesuai jadwal dikelompokkan. Ini juga melaksanakan tiket sesuai. Membuang sampah pada tempatnya. Ini tentang kebersihan. Setiap siswa berkewajiban menjaga kebersihan. Ini juga tentang kebersihan. Menjalankan tiket juga ya. Membayar kas tepat waktu. Saya ingin kelas D 8D selalu kompak. Selalu menjaga ketertiban kelas dan menjaga kebersihan kelas. Tiket dengan tertib. Semua siswa melaksanakan tiket. Menghormati dan menghargai guru yang sedang mengajar. Ini tentang sopan santun. Melaksanakan tiket. Melaksanakan tiket juga ini banyak tentang kebersihan. Pengecekan tempat duduk. Saling menyayangi dan menghormati. Bebas memilih tempat duduk. Laki-laki duduk bebas. Irti ya yang bikin ya. Digambari barang bocah. Duduk, laki-laki boleh duduk bebas. Melaksanakan pembelajaran dengan tertib. Laki-laki boleh duduk di belakang. Wajib melaksanakan tiket. Ini tentang kebersihan. Mengikuti pembelajaran dengan tenang. Duduk bebas. Dilarang membuli dan mengikuti pembelajaran dengan tenang. Jadi, oke, semuanya perhatikan. Berarti di sini ada 5 poin yang harus kita
taati di kelas ini? Yang pertama harus saling menghormati dan menghargai dengan guru dan teman. Ya, jadi dengan teman harus dihargai, tidak boleh membuli, harus menghormati, menyayangi. Ini berarti tentang menghargai dan menghormati. Yang kedua, poin tentang kelas yang kompak. Berarti kelas apa? Hah? Ya, ini mewujudkan kelas yang kompak. Terus yang ketiga, ini poinnya tentang tempat duduk. Tempat duduknya jadi selalu geser, jangan geser. Terus yang keempat, ini tentang kedisiplinan dalam membayar atau pembalian uang kas. Terus yang kelima, ini tentang pembelajaran diikuti dengan tertib dan tenang. Apabila akan izin atau akan usul, menggunakan bahasa yang sopan, yang baik dan benar. Nah, di sini juga muncul ada budayakan 5S. 5S apa saja? Salam, sopan, santun, sapa. Terus satunya salim. Dan 4 kata ajaib. Masih ingat 4 kata ajaib? Apa saja? Terima kasih, maaf, tolong, permisi. Berarti kalau meminta tolong dengan teman atau dengan bapak ibu guru atau dengan warga sekolah yang lain harus didahului dengan ucapan tolong. Yang kedua, kalau sudah ditolong harus mengucapkan terima kasih. Kalau memiliki kesalahan harus minta maaf. Terus kalau lewat depan orang harus mengucapkan permisi. Berarti atau mengucapkan salam itu belajar dengan tertib dan tenang. Terus yang keenam yaitu menjalankan tiket sesuai jadwal. Jadi kebersihan. Pertama, menjalankan dengan sesuai jadwal. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang masih membuang sampah di laci, bukan. Ini kesepakatan kelas yang kita sepakati. Tugas selanjutnya nanti salah satu untuk membuat posternya dan ditempel di depan kelas, ditandatangani oleh seluruh siswa. Siap? Siap. Oke, terima kasih, hanya situ saja. Masih ada usulan lagi apa enggak? Cukup apa masih ada usulan? Cukup. Bisa disepakati semua? Bisa. Lah nanti kira-kira kalau ada yang melanggar kesepakatan kelas ini apa konsekuensinya? Misal kayak gini, ada yang ketika pembelajaran berkata tidak sopan, konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Meminta maaf kepada guru
yang bersangkutan dan meminta maaf kepada teman karena sudah mengganggu. Kemudian misal lagi, kalau ada yang membuang sampah di laci, konsekuensinya Piket SPJ. bersihkan Sekolah. satu kelas. Bisa disepakati? Bisa disepakati semuanya bisa? Yakin? Oke, kalau bisa disepakati, nanti dilanjut dengan pembuatan posternya, ditempel di kelas, ditandatangani oleh seluruh anggota kelas. Ada pertanyaan lagi apa enggak? Kalau enggak ada, saya akhiri sampai di sini dulu untuk pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Harapannya dapat diikuti semua, dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kelas kita menjadi kelas yang lebih nyaman, aman, dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.